sebagai seorang produser kita angkat ceritanya dan membuat itu menjadi sebuah proyek film. Pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah apa sih visi dari seorang produser ini? Visi kalian apa? Film seperti apa yang ingin kalian produce? Apa ide atau cerita yang ingin kita sampaikan? Ada orang-orang yang sangat fokus dan gak harus seragam. Tentunya produser juga bisa membuat beda proyek, beda film, beda cerita, beda tujuan. Tapi masing-masing lebih bagus lagi kalau memang punya karakter gitu. Ada film produser yang sangat fokus terhadap first time and second time filmmaker. Artinya dia penting banget mencari voice dari sutradara muda yang punya visi dan punya karakter yang kuat. Ada produser yang fokus di film horror, James Wan, dan juga mencari talent-talent baru. Ada produser yang fokus membuat film-film yang punya warna baru dan macam-macam. Ada film yang produser yang fokus box office, gimana caranya. Tapi marketnya siapa, itu yang harus dipelajari. Nah, juga pertanyaan tentang bagaimana seorang produser menemukan atau mendiscover ide atau cerita tersebut. Dan kenapa sekarang? Kenapa produser ini sangat ingin membuat film ini? Itu harus dipertanyakan. Apa urgensinya? Dan tentunya bekerja sama dengan the triangle system tadi, sutradara dan penulis. Bagaimana sutradara dan penulis menemukan essential elements, menemukan cerita atau bersama-sama mengcraft cerita tersebut. Next. Nah, ketika kita udah bertemu dengan this triangle, tentunya buat kita adalah mencari duit dong. The heart, the beating. Saya udah bikin berapa film, kadang-kadang lebih mudah ya, tapi nggak capek banget cari duit gitu loh. Makanya kadang-kadang apalagi kalau kita lagi mau push film yang gila, mau apa, ujung-ujungnya bahas box office, bahas apa. Tapi ada juga yang melihat dari pencapaian. Jadi find your strength, ada di mana. Dan bisa juga dua-duanya. Gak ada kata tidak dalam hal itu. No, there's no limit. Nah, ketika kita sudah punya modal cerita dan di sini kita mulai pelan-pelan melihat namanya sebuah bisnis proposal, either business plan untuk film-film yang lebih orientasinya adalah harus balik modal dan menciptakan keuntungan, atau film-film yang memang lebih kita sebutnya strategic plan. Saya menyebutnya strategic plan, di mana plan untuk meng-create film yang memang tujuan utamanya itu memang bukan film yang terlalu komersial, tapi film yang lebih personal, artinya punya strategi khususnya juga. Nah, dalam dua jenis film atau apapun itu, paling penting adalah gimana jualannya juga kan. Jadi ini ada beberapa tips aja, pitching tips. Yang paling pertama adalah ketika kita menjual atau berusaha kita mempengaruhi orang untuk tertarik dengan film kita, ya adalah nomor satu, jangan cerita panjang cerita. Saya kadang-kadang juga bisa kayak gitu, tapi saya fokus ke emotional beats-nya. Apa yang paling penting esensinya dalam film ini? Kita bisa mulai dengan sesuatu, kenapa kita tertarik membuat film ini? What is so personal for you and maybe the director untuk membuat film ini? Kadang-kadang itu bisa lebih menarik daripada cerita tentang filmnya juga, dan itu sesuatu yang bisa dijual. Bagaimana kita mendapatkan idenya dan kita lebih fokus terhadap statement atau esensi yang paling penting dalam film ini. Create a context, put everything together dengan sebuah logline dan juga mungkin sebuah pertanyaan atau sebuah teaser atau sebuah konklusi. Dan bagaimana kita paling penting adalah confident. Paling penting adalah bagaimana kita percaya diri. Kalau bukan kita yang paling, kita mestinya adalah orang yang paling percaya. Kalau bukan kita, orang yang kita pitch nggak akan kebeli. Itu paling penting buat saya. Next. Nah, ini ada beberapa hal mungkin agak lebih boring daripada presentasi sebelumnya, tapi ini saya coba hal-hal yang cukup esensial. Buat saya, development and defining resources and deliverables. Mencari
Project Rex, project pitch, development use your time wisely to develop your story. Kita menemukan buat kalian filmmaker muda partner, siapa teman-teman yang kalian paling pengen ajak ikut kerjasama. Kalian bisa melihat di sekolah film atau di komunitas siapa sih yang kira-kira cocok bekerja sama dengan kalian dan punya talenta dan bisa grow together. Financing, tentunya saat mendevelop business proposal, financing ini bagaimana kita menstrategikan, apakah nyari duitnya sebelah mana, investasi semua kah, atau memang ada grants, ada sumber-sumber pendanaan dana hibah, ini yang harus sangat wajib diketahui oleh filmmaker muda. Dan bagaimana mau distribusi filmnya ke bioskop, atau ini film pendek, atau kemana, bekerja sama dengan siapa, building a production plan, bikin budget, lalu bekerja sama dengan tim, next. Dan kita selalu harus melihat dari helicopter view. Legal affairs and business ini juga sesuatu yang a bit boring, tapi harus bagi seorang produser karena bukan cuma kreatif, tapi juga kita harus tahu bisnisnya dan kita harus jeli, bahkan sampai belajar kontrak seperti apa, belajar sama teman-teman yang sarjana hukum lah, teman-teman kalian. Make a great business plan, ini yang paling penting. Apa package jualan itu penting. Dan practice your social and communication skill. Staffing and gearing, tahu tentang produksi, creative management, tentunya work closely with your director, writer. Next, production, studio location, post production. Jadi tahu nggak harus di master, tapi pelajarin aja dikit-dikit. Jadi tahu gitu loh. Jadi biar kalau mamanya ditanya pendapatnya nggak buta-buta amat gitu loh. And then learn. Kita di editing tahu, at least tahu bagaimana kayak apa yang mau disampaikan. Apakah ini film yang fokus ke karakternya dan kita pelajari motivasinya atau apa, atau ini film sesuatu yang kita masuk ke dunianya yang mau di build gitu. Macam-macam, dan itu proses kreatif ini dan bekerja sama dengan sutradara, editor ini penting. Jadi you have to have a good communication skill. Next. Nah, archiving salah satu hal yang biasa orang luput. Orang tahu kan cuma bikin filmnya, terus jadiin, and then jual gitu ya, dan kayak mencari penontonnya, tapi lupa. Kadang-kadang archiving itu penting. Banyak sekali film-film dari zaman dulu tuh jejaknya hilang, karena nggak di-archive dengan baik oleh institusi negara ataupun juga kayak dari filmmaker. Jadi kalian sebagai seorang produser tuh juga harus mikirin bagaimana mengarchive. Imagine di 50 tahun, 100 tahun lagi bagaimana kita mau mencari jejaknya. Post production dan special effect, tahu siapa kira-kira bikin distribution plan, cari distributornya, ini untuk film panjang, bahkan film pendek juga. Siapa playersnya, apakah bioskop, OTT, TV station, dan lain-lain. Jadi networking sebanyak-banyaknya, baca info sebanyak-banyaknya tentang perkembangan industri, get to know international sales agent, tahu apa itu project market, pelajarin itu, dan tahu local project market juga ada, seperti Jack Market, by the Sea, dan lain-lain. Next. Publicity juga. Ini sesuatu yang kalian juga harus tahu, bagaimana setting target audience, bikin communication strategy. Ini tuh overwhelming, tapi time and process will tell you. Jadi ini emang sebuah proses. Dan juga marketing dan promotion. Ini saya juga terpaksa harus belajar tentang marketing. Jadi kadang-kadang kita bisa belajar dari Instagram Reels, YouTube, kadang-kadang juga kita bisa baca-baca. Jadi find all the articles and everything out there. Next. Nah, ini rumit ya. Tapi oke, ini kayak ngasih, semoga nggak rumit kepalanya, cuma ini kayak ngomongin gimana sih production skin itu kira-kira. Production, terus juga satu sisi langsung angkat, distribusi, mencari exhibitor, lalu bisa menjadi film itu bukan cuma hiburan, tapi bisa jadi bentuk apresiasi sebagai festival, komunitas, dan juga bisa edukasi. Bisa juga sesuatu yang film yang dibawa keliling dan didiskusikan. Dan ini juga yang paling penting adalah bagaimana sistem financingnya. Apakah
apakah ini investment, apakah grants, apakah ada pinjaman, apakah juga film yang dapat sponsorship, dan itu juga ngaruh ke promosinya seperti apa. Ya kalau ini pasti udah tahu lah ya, development sampai post production. Next. Kurang lebih itu kuliah singkat. Semoga kita bisa berdiskusi, ngobrol. Ada beberapa study case, kalau mau nanya-nanya, contoh film, dan di situ kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam. Terima kasih. Terima kasih Mas Regi.